Kita sering berpikir bahwa dunia di luar sana adalah sumber dari semua yang kita rasakan. Padahal tanpa kita sadari, apa yang kita lihat hanyalah pantulan dari dalam diri kita sendiri. Kita hidup di dalam sebuah sistem yang merespon energi, bukan sekadar tindakan. Dan di dalam sistem ini, identitas kita menjadi pusat dari semua pengalaman. Apa yang kita yakini tentang diri kita akan selalu mencari cara untuk terlihat nyata. Pernahkah kita merasa dunia seperti tidak adil? Padahal pola yang sama terus berulang. Kita bertemu orang yang mirip, situasi yang serupa, dan hasil yang hampir sama. Seolah-olah hidup sedang memutar ulang cerita yang sama, dengan wajah berbeda. Bukan karena dunia tidak berubah, tapi karena cermin kita belum berubah. Kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, kita melihat dunia sebagaimana diri kita. Hukum cermin bekerja dengan cara yang sangat halus, namun konsisten. Apa yang ada di dalam diri kita akan selalu diproyeksikan keluar. Kita tidak menarik apa yang kita inginkan, kita menarik apa yang kita rasakan sebagai diri kita. Identitas kita adalah frekuensi utama yang kita pancarkan setiap saat. Frekuensi ini tidak berbicara lewat kata, tapi lewat perasaan terdalam. Ketika kita merasa tidak cukup, dunia akan menunjukkan bukti bahwa kita memang tidak cukup. Ketika kita merasa berharga, dunia akan memantulkan nilai itu kembali kepada kita. Ini bukan kebetulan, ini adalah mekanisme energi yang selalu bekerja. Semua yang kita alami adalah refleksi dari siapa diri kita sebenarnya. Bukan versi yang kita tampilkan, tapi versi yang kita rasakan diam-diam. Kita sering mencoba mengubah hasil, tanpa mengubah identitas. Kita ingin hidup berubah, tapi kita tetap membawa perasaan lama. Kita ingin dihargai, tapi di dalam diri kita masih meragukan diri sendiri. Disinilah, cermin bekerja dengan jujur tanpa kompromi. Cermin tidak pernah berbohong, ia hanya memantulkan apa adanya. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai di luar, itu adalah undangan untuk melihat ke dalam. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memahami pola yang ada. Setiap emosi yang muncul adalah petunjuk tentang identitas yang sedang kita jalani. Setiap reaksi adalah cermin dari keyakinan yang kita pegang. Dan setiap hasil adalah konfirmasi dari frekuensi yang kita pancarkan. Identitas bukan hanya tentang siapa kita yang kita pikir. Identitas adalah kumpulan dari perasaan, keyakinan, dan pengalaman yang kita ulang terus-menerus. Ia terbentuk dari apa yang kita terima sebagai kebenaran tentang diri kita. Dan selama kebenaran itu tidak berubah, pantulan hidup juga tidak akan berubah. Kita tidak bisa memalsukan frekuensi, karena energi selalu jujur. Saat kita mulai menyadari ini, kita berhenti menyalahkan dunia luar. Kita mulai melihat bahwa semua yang terjadi memiliki hubungan dengan diri kita. Bukan berarti semua adalah kesalahan kita, tapi semua adalah cerminan kita. Di titik ini, kita mendapatkan kembali kendali atas hidup kita. Karena yang perlu kita ubah bukan dunia, tapi identitas kita sendiri. Perubahan identitas dimulai dari kesadaran yang sederhana. Kita mulai memperhatikan bagaimana kita berbicara pada diri sendiri. Kita mulai menyadari perasaan
yang sering kita ulang tanpa sadar. Kita mulai melihat pola yang selama ini kita anggap normal. Dan dari sana, kita mulai menciptakan pilihan baru. Kita tidak bisa langsung menjadi versi baru tanpa melepaskan versi lama. Kita perlu berani melihat apa yang selama ini kita hindari. Kita perlu jujur tentang apa yang sebenarnya kita rasakan. Karena dari kejujuran itulah perubahan dimulai. Dan dari perubahan itulah frekuensi baru terbentuk. Ketika frekuensi berubah, cermin pun ikut berubah. Dunia mulai terasa berbeda, meskipun tempatnya sama. Orang-orang merespon kita dengan cara yang baru. Kesempatan datang dengan cara yang tidak kita duga. Semua terasa lebih selaras, tanpa harus dipaksa. Ini bukan keajaiban, ini adalah respon alami dari energi. Kita menjadi magnet bagi pengalaman yang sesuai dengan identitas kita. Apa yang dulu terasa sulit, mulai terasa lebih ringan. Apa yang dulu terasa jauh, mulai terasa lebih dekat. Dan semua itu terjadi karena kita berubah dari dalam. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mengejar, tapi tentang menjadi. Kita tidak lagi berusaha terlihat kuat, kita benar-benar merasa kuat. Kita tidak lagi mencari validasi, kita merasa cukup dari dalam. Dan dari perasaan itu, dunia mulai mengkonfirmasi realitas baru kita. Cermin tidak berubah karena kita memaksa, tapi karena kita selaras. Kesadaran ini membuat kita lebih tenang dalam menjalani hidup. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap hal di luar. Kita memahami bahwa setiap kejadian adalah refleksi yang bisa kita pelajari. Tidak ada yang sia-sia, semua memiliki pesan. Dan setiap pesan membantu kita mengenal diri lebih dalam. Kita berhenti melawan apa yang kita lihat di cermin. Kita mulai bertanya, apa yang ingin ditunjukkan kepada kita? Kita mulai melihat setiap konflik sebagai peluang untuk bertumbuh. Kita mulai menghargai proses, bukan hanya hasil. Dan disitulah transformasi terjadi secara alami. Identitas baru tidak dibentuk dalam semalam. Ia terbentuk dari konsistensi dalam memilih energi yang berbeda. Kita memilih untuk merasa cukup, meskipun keadaan belum sempurna. Kita memilih untuk percaya, meskipun belum ada bukti. Kita memilih untuk hadir sebagai versi terbaik kita setiap hari. Setiap pilihan kecil ini membentuk gelombang energi baru. Gelombang ini perlahan menggantikan pola lama. Dan tanpa kita sadari, kehidupan kita mulai berubah arah. Bukan karena keberuntungan, tapi karena keselarasan. Bukan karena kebetulan, tapi karena frekuensi. Kita menjadi sadar bahwa kita adalah sumber dari pengalaman itu. Apa yang dipancarkan adalah apa yang kita terima kembali. Dan dalam kesadaran itu, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas baru. Kita tidak lagi menjadi korban keadaan. Kita menjadi pencipta dari kehidupan kita sendiri. Hukum cermin mengajarkan kita satu hal yang sangat mendalam, bahwa dunia luar hanyalah layar, dan kita adalah proyektornya.
Apa yang kita lihat adalah hasil dari apa yang kita pancarkan. Dan jika kita ingin melihat sesuatu yang berbeda, kita harus menjadi berbeda. Inilah inti dari pembentukan identitas sejati. Kita tidak perlu menunggu dunia berubah. Kita hanya perlu mulai dari dalam diri kita. Karena ketika kita berubah, cermin tidak punya pilihan selain ikut berubah. Dan disitulah kita menyadari bahwa hidup selalu berpihak pada kesadaran. Kita mulai dengan melatih kesadaran terhadap apa yang kita rasakan setiap hari. Kita tidak perlu langsung mengubah semuanya, cukup menyadari pola yang sering muncul. Setiap kali kita merasa tidak nyaman, kita berhenti sejenak dan bertanya ke dalam. Apa yang sedang dipantulkan oleh situasi ini kepada kita? Kita belajar melihat emosi bukan sebagai masalah, tapi sebagai pesan. Kita bisa duduk tenang beberapa menit setiap hari untuk mengenali frekuensi diri kita. Kita memperhatikan apakah kita lebih sering merasa cukup atau merasa kurang. Kita jujur pada diri sendiri tanpa perlu menghakimi apapun yang muncul. Kita menerima bahwa semua yang kita rasakan adalah bagian dari proses. Dan dari penerimaan itu, kita mulai memiliki ruang untuk berubah. Kita juga bisa melatih cara kita berbicara kepada diri sendiri. Kita mengganti kalimat yang melemahkan dengan kalimat yang menguatkan. Kita bukan sekadar mengucapkan kata, tapi mencoba merasakan maknanya. Kita membiasakan diri merasa layak, merasa cukup, dan merasa berharga. Karena dari perasaan itulah, identitas baru mulai terbentuk. Setiap kali kita melihat sesuatu di luar yang mengganggu, kita gunakan itu sebagai cermin. Kita tidak langsung bereaksi, tapi mencoba memahami apa yang sedang ditunjukkan. Kita bertanya bagian mana dari diri kita yang masih selaras dengan hal itu. Kita menjadikan setiap kejadian sebagai alat untuk mengenal diri lebih dalam. Dan perlahan, kita berhenti menyalahkan dunia luar. Kita juga bisa membayangkan versi diri kita yang sudah kita inginkan. Kita merasakan bagaimana cara berpikir dan merasakan sebagai versi tersebut. Kita tidak hanya membayangkan, tapi mencoba hadir sebagai identitas itu sekarang. Kita membawa energi itu dalam aktivitas sehari-hari. Dan dari situ, frekuensi kita mulai berubah secara konsisten. Latihan ini bukan tentang menjadi sempurna dalam satu waktu. Latihan ini tentang kembali sadar setiap kali kita lupa. Setiap kali kita kembali sadar, kita sedang memperkuat identitas baru kita. Dan setiap kesadaran kecil itu memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Inilah cara sederhana namun dalam untuk bekerja dengan hukum cermin. Sekarang kita mulai memahami bahwa apa yang kita lihat hanyalah pantulan. Tapi ada satu hal yang lebih dalam dari sekadar pantulan itu sendiri. Ada sesuatu yang menentukan kenapa kita merasa layak atau tidak layak. Ada sesuatu yang membentuk bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, semua kembali pada nilai yang kita pegang tentang diri kita. Nilai ini yang menentukan frekuensi kita setiap hari. Nilai ini yang menentukan apa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita. Dan nilai ini yang menentukan batas dari realitas yang kita alami.
Jika kita tidak merasa berharga, maka cermin akan terus memantulkan hal yang sama. Jika kita mulai mengenali nilai diri kita, maka pantulan pun mulai berubah. Disinilah perjalanan kita berlanjut ke tahap berikutnya. Bukan hanya melihat refleksi, tapi memahami nilai di balik refleksi itu. Di video selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam ke konsep value recognition. Kita akan memahami bagaimana nilai hidup terbentuk di dalam diri kita. Kita akan melihat bagaimana nilai itu mempengaruhi semua keputusan kita. Dan kita akan mulai membangun nilai yang selaras dengan kehidupan yang kita inginkan. Karena ketika kita mengenali nilai diri, kita tidak lagi mencari pembuktian. Kita menjadi sumber dari nilai itu sendiri. Dan dari situlah, realitas baru benar-benar mulai terbentuk.